Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Intan Safitri dari kelas F2 Prodi Manajemen dengan NPM 101204669. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Indrajati Wibowo SEMM. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi komunikasi bisnis. Yang pertama, dasar komunikasi dan komunikasi bisnis. Komunikasi itu apa sih? Komunikasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare yang artinya menyampaikan. Dalam maksud menyampaikan ini, yaitu proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok bisa melalui penggunaan tanda, simbol, dan yang lainnya yang mudah dipahami oleh bersama. Sedangkan komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan oleh dua orang maupun lebih dengan menggunakan bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak dan cenderung fleksibel. Serta keterampilan dalam komunikasi bisnis yaitu bisa membaca, mendengarkan, membuat percakapan yang menarik, melakukan wawancara, pidato, presentasi, dan menulis surat. Dalam dunia bisnis, ada dua bentuk dasar komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yaitu salah satu bentuk komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak secara tertulis maupun lisan. Contohnya seperti seorang guru yang sedang menjelaskan materi kepada murid-muridnya. Dan komunikasi nonverbal yaitu bentuk komunikasi yang dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuh sebagai alat komunikasi. Contohnya seperti menggerutukan dahi, menunjukkan bahwa seseorang itu sedang berpikir jika diajak berdiskusi. Selanjutnya, perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan-pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri yang terdiri dari perencanaan, tujuan audiens, ide saluran, dan pengorganisasian. Tujuan dalam perencanaan bisnis yaitu harus dievaluasi apakah tujuan realistis, waktu tepat, dan dapat diterima. Dan tujuan juga harus diuji apakah sesuai dengan kemampuan, ketepatan waktu, dan selaras dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, penulisan dan revisi pesan bisnis. Teknik dalam penulisan pesan bisnis yaitu ada permintaan pesan rutin, yaitu permintaan pertama yaitu dilakukan dengan pendekatan langsung, yang kedua dilakukannya tanya jawab, yang ketiga bersifat good news dan goodwill. Good news itu merupakan artinya pekerjaan, yang dimana good news itu bertujuan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan maupun mengembangkan strategi bisnis melalui harga yang kompetitif dan yang lainnya. Sedangkan goodwill yaitu produk, tujuannya untuk memberikan pesanan positif bagi klien maupun customer terhadap perusahaan, produk, dan jasa. Yang selanjutnya ada feedback ataupun umpan balik, merupakan aktivitas yang dilakukan sehari-hari atau juga merupakan respon yang disampaikan komunikan atau penerima pesan setelah menerima pesan dari komunikator. Dari feedback ada tiga, yaitu feedback positif, feedback negatif, dan feedback persuasif. Yang pertama, feedback positif adalah sebuah respon yang dilakukan oleh seseorang komunikasi yang menandakan dirinya mengerti dan mau membantu untuk bekerja sama dengan komunikator dalam suatu topik tertentu. Misalnya, contohnya seperti ada sebuah perusahaan yang memberikan surat kepada semua karyawannya bahwa ada terjadinya kendala ataupun pengurangan karyawan. Lalu bagaimanakah respon dari si karyawan tersebut? Misalnya respon dari si karyawan tersebut mengerti akan adanya hal ataupun kendala yang terjadi di perusahaan tersebut dan menerima bahwa akan diadakannya pengurangan karyawan. Yang kedua ada feedback negatif, adalah tanggapan atau respon yang dilakukan oleh seorang komunikasi dengan bentuk ungkapan tidak suka dan tidak mendukung dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Nah, kalau
misalnya si karyawan itu tidak bisa menerima bahwa si perusahaan itu akan diadakannya pengurangan karyawan, sebab kemungkinan dalam suatu hal adalah pekerjaan tersebut adalah mata pencahariannya satu-satunya. Yang ketiga ada persuasif, yaitu adalah salah satu cara berkomunikasi dari pesan komunikasi kepada penerima yang mana memiliki maksud untuk mendorong atau memotivasi atau mengajak penerima pesan supaya penyampaian ide yang dapat mempengaruhi pola pikir. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.